Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya sesuatu yang agak unik nih. Sebuah teks dari tahun 1915, judulnya The Art of Public Speaking. Mungkin reaksi pertama Anda, wow, buku jadul banget, apa masih relevan? Tapi justru itu yang menarik. Kita nggak akan bahas semua, fokus ke kata pengantarnya aja. Hal-hal yang perlu dipikirkan terlebih dahulu. Dan ternyata isinya itu fondasi berpikir yang kuat banget. Agak beda mungkin ya sama nasihat public speaking zaman sekarang. Jadi misi kita di obrolan kali ini, kita bongkar yuk, apa sih inti dari kata pengantar ini? Apa yang menurut penulisnya paling penting? Bahkan sebelum kita mikirin teknik vokal, gestur, dan lain-lain. Yang bikin kaget dari teks setua ini tuh, pesannya kadang malah kayak kebalikan dari yang sering kita dengar sekarang, yang fokus banget ke teknik. Buku ini malah bilang, lupain dulu tekniknya, beresin dulu diri lu. Nah, ini inti yang bakal kita lihat terus. Mari kita mulai. Hal pertama yang langsung ditekankan di awal itu cukup, gimana ya, mendobrak lah. Kekuatan sejati seorang pembicara atau bahkan buku itu nggak datang dari aturan kaku. Bukan juga dari niru gaya orang lain. Bukan soal standar teknis. Penulisnya bilang, sumber kekuatan itu dari sikap si pembicara terhadap topiknya. Sikap ini lebih dalam dari teknik. Tepat sekali. Ini langsung ke ide utamanya kan? Penulis ini berpendapat kalau public speaking itu intinya adalah, ini kutipan langsung ya, ungkapan publik, pancaran publik dari diri manusia itu sendiri. Jadi bukan soal moles luarnya aja biar kinclong, tapi soal apa yang otentik keluar dari dalam diri Anda. Fokusnya di substansi, siapa Anda sebenarnya, bukan cuma gimana Anda tampil. Ini fondasi filosofisnya. Nah, ini nyambung ke poin berikutnya yang menurut saya sih jantungnya kata pengantar ini. Kalau public speaking itu ekspresi diri, logikanya yang paling penting ya bukan cara ekspresinya dulu, tapi diri yang berekspresi itu. Teks ini menekankan yang pertama dan utama itu pribadi pembicaranya. Gimana dia menjadi, berpikir, dan merasakan hal-hal yang memang layak gitu ya untuk disampaikan. Dalam banget ya konsepnya. Banget. Dan di sini kontrasnya sama banyak pendekatan sekarang. Buku ini bilang, kalau di dalam diri Anda kosong, nggak ada pikiran atau perasaan berharga, ya latihan teknik secanggih apapun, itu cuma bikin Anda jadi kayak, nah ini analogi dari bukunya nih, kayak mesin canggih, efisien banget, tapi tugasnya cuma nganterin barang atau pesan punya orang lain. Anda bisa jadi penyampai yang hebat, tapi bukan sumber pesannya. Mesinnya oke, tapi isinya bukan punya Anda. Wah, analogi mesin itu lumayan nyelekit ya, bikin mikir. Selama ini kita fokus jadi mesin, canggih, atau bangun isi di dalamnya. Pertanyaan reflektif yang kuat ini. Jadi, sebelum pusing soal intonasi atau kontak mata, penulis ini ngajak kita nanya, udah bangun pabrik di dalam belum? Ada nggak sesuatu yang otentik dan berharga dari pikiran dan perasaan Anda yang pengen dibagi? Pengembangan diri jadi syarat mutlak. Betul. Dan ini penting buat Anda renungkan. Bukan berarti teknik nggak penting loh ya, tapi urutannya dibalik. Bangun dulu fondasi diri, baru poles cara nyampeinnya. Tanpa fondasi itu, teknik ya cuma hiasan di bangunan kosong. Penulisnya seolah bilang, pastikan Anda punya sesuatu yang layak diomongin sebelum khawatir gimana ngomonginnya. Oke, fondasinya jelas, pengembangan diri. Tapi gimana sama musuh besar para pembicara, pemula maupun yang udah pengalaman? Rasa gugup, takut di panggung itu. Nah, kata pengantar ini punya cara pandang menarik lagi nih. Rasa takut itu diibaratkan kayak kuda yang tiba-tiba kaget lihat sesuatu di jalan, terus menghindar atau panik gitu. Solusinya, kedengarannya simpel tapi butuh nyali. Hadapi audiens sesering mungkin. Teksnya bilang, face an audience as frequently as you can. Hadapi aja terus. Pakai, ini kutipan lucu dari teksnya, baju renang tanpa basah, atau baju renang kering gitu loh ya. Nggak peduli secanggih apa teorinya, cepat atau lambat, Anda harus benar-benar nyebur ke air. Mungkin awalnya panik dikit, nelen air, takut tenggelam. Tapi, kata teks ini, to plunge is the only way. Nyebur itu satu-satunya cara. Mau nggak mau, harus basah. Saya suka tegasnya nyebur satu-satunya cara itu. Nggak ada jalan pintas teori. Pendekatan yang praktis banget. Menekankan praktek langsung. Hadapi takutnya secara nyata. Jangan cuma dipikirin atau dihindari. Tapi bukannya argumen hadapi terus ini bisa bahaya kalau nggak diimbangi persiapan? Nanti malah jadi biasa tampil jelek. Pertanyaan bagus. Dan itu bawa kita ke poin berikutnya yang dibahas juga di sini. Ternyata, ada bahaya lain yang menurut penulisnya lebih parah dari takut salah, yaitu
rasa terlalu pede yang jadi sombong. Istilah di teksnya self-consciousness through assumption of doing well. Kesadaran diri berlebih karena ngerasa udah hebat banget atau tampil sempurna. Ini sisi lain dari koin fokus ke diri sendiri tadi. Kalau takut kan fokus ke kemungkinan jelek diri sendiri. Nah, kalau sombong, fokus ke kehebatan yang diasumsikan diri sendiri. Menarik banget. Jadi terlalu takut salah itu jelek, tapi terlalu yakin benar malah lebih jelek. Penulisnya bahkan ngutip Rudyard Kipling buat dukung poin ini. Tanda kebesaran sejati, kata Kipling, itu pas seseorang nggak berusaha keras buat kelihatan terlalu baik atau ngomong terlalu bijak. Ada semacam kewajaran, kerendahan hati gitu ya. Dan kesombongan ini, menurut teksnya, kayak iklan berjalan. Orang lain bisa lihat jelas. Nggak peduli sekeras apa Anda coba nyembunyiin. Voltaire pernah dikutip bilang, kita harus sembunyiin rasa cinta diri, self-love. Tapi penulis buku ini nggak setuju. Katanya, mustahil disembunyiin. Kalau Anda sombong, ya orang tahu. Solusinya bukan nyembunyiin, tapi alihin fokus. Alihin fokus. Gimana tuh maksudnya? Arahkan perhatian Anda ke hal-hal yang lebih besar dari ego Anda. Fokus ke pesan yang mau disampaikan, ke tujuan Anda ngomong, ke audiens yang mau Anda layani atau pengaruhi. Pas Anda tenggelam sama subjek atau tujuan yang lebih mulia, rasa akunya itu cenderung lupa. Atau paling enggak, energi dari rasa pede itu kesalur ke tujuan yang lebih tinggi, bukan cuma buat pamer hebatnya diri sendiri. Ini cara ngatasin akar masalahnya. Fokus berlebih ke diri sendiri, entah dalam bentuk takut atau sombong. Masuk akal, jadi takut dan sombong akarnya sama. Terlalu fokus ke diri. Solusinya fokus keluar, ke pesan, dan tujuan. Ini nyambung lagi sama pentingnya isi tadi ya. Kalau kita punya sesuatu yang penting buat disampein, fokus kita otomatis lebih ke sana. Tapi gimana kalau kita udah di depan, terus tiba-tiba ngeblank, bingung mau ngomong apa? Nah, itu dibahas juga. Penulisnya nggak matin, banyak pembicara gagal justru karena naik panggung dengan pikiran kosong. Nggak ada persiapan matang soal apa yang mau diomongin. Dan kayak kata pepatah, alam nggak suka kekosongan. Nature abhors a vacuum. Jadi, kosongnya pikiran itu cepat banget diisi sama pikiran terdekat, yang biasanya negatif. Aduh, gaya bicaraku aneh nggak ya? Itu orang di depan kok mukanya gitu, jangan-jangan rambutku acak-acakan. Wah, pasti gagal nih. Dan celakanya, pikiran negatif itu sering jadi kayak ramalan yang kejadian beneran ya. Self-fulfilling prophecy gitu. Kita jadi beneran gugup dan gagal karena mikirin gagal terus. Terus gimana cara ngisi kekosongan itu sama hal positif? Kuncinya, ya balik lagi ke fondasi awal, persiapan dan substansi. Anda harus punya sesuatu buat diomongin. Teks ini nekenin banget, kenali topik Anda luar dalam. Anda harus tahu poin utamanya apa, alurnya gimana. Dan ini tips praktis penting banget. Siapkan beberapa kalimat pembuka dengan sangat matang. Kata per kata. Teksnya bilang have the first few sentences worked out completely. Kalimat awal ini penting banget buat bangun momentum, dapat pijakan, nenangin saraf awal. Kalau Anda tahu materi Anda lebih baik dari audiens, itu sumber PD yang luar biasa buat lawan rasa takut dan ngisi pikiran sama substansi, bukan ragu. Oke, jadi urupamu kembangin diri, isi, hadapi takut dengan praktek, hindari sombong dengan fokus ke tujuan, dan siapin materi mateng-mateng. Setelah semua fondasi ini ada, gimana sikap mental ideal pas kita beneran tampil? Harus pede banget atau tetap rendah hati? Penulis nyaranin sikap yang dia sebut percaya diri secara rendah hati. Modestly confident. Harus ada keyakinan, kelihatan dari luar maupun terasa di dalam. Terlalu pede, sombong, itu nggak bagus, kayak tadi dibahas. Tapi ngebiarin firasat buruk atau takut gagal nguasain diri, itu jauh lebih ngerusak. Ada kutipan menarik di sini, keberanian, walau mungkin kelihatan agak berlebihan dikit, paling nggak bisa narik perhatian dan respek. Sebaliknya, sikap penakut, ragu-ragu, itu kayak ngundang gagal atau bencana. Percaya diri secara rendah hati. Menarik nih. Gimana bedainya sama rendah hati yang palsu atau dibuat-buat? Tadi disinggung soal Uriah Heep. Tepat. Buku ini bikin beda yang jelas. Rendah hati yang dimaksud bukan sikap menjilat atau pura-pura dibawa kayak karakter Uriah Heep di novel Dickens itu. Anda tahu kan? Karakter licik yang selalu bilang, saya ini orang yang sangat rendah hati buat nipu. Bukan itu. Rendah hati yang sejati, menurut penulisnya, lebih mirip kayak doa yang kuat dan bersemangat untuk dapat kekuatan lebih besar dalam melayani. Wow, doa untuk kekuatan dalam melayani, itu ngerubah cara pandang soal percaya diri ya. Jadi, keyakinan itu bukan dari ego,
tapi dari sadarnya kita udah persiapan dan punya niat atau tujuan mulia di balik omongan kita. Persis. PD yang sehat itu akarnya di persiapan matang dan tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Bukan sombong kosong, bukan pura-pura, dan juga bukan takut yang bikin lumpuh. Ini keseimbangan yang dicari. Kalau gitu, seluruh kata pengantar ini rasanya kayak bener-bener bangun fondasi filosofis yang kokoh ya sebelum masuk ke teknis. Tentang siapa diri Anda, apa isi pesan Anda, gimana ngatasin hambatan mental di dalam, baru setelah itu ngomongin gimana caranya. Benar sekali. Kata pengantar ini fungsinya nyiapin panggung. Setelah fondasi ini dipahami dan idealnya dihayati, baru deh buku ini di bab-bab berikutnya, yang nggak kita bahas sekarang, masuk ke prinsip teknis bicara. Kayak struktur pidato, penggunaan suara, gestur, dan lainnya. Ini ngingetin sama kutipan Napoleon yang juga disinggung di teks. Pahami dulu prinsipnya, sisanya tinggal detail. Fondasi filosofis ini prinsip utamanya. Dan di bagian akhir kata pengantar, ditekenin lagi hukum terpenting dalam bicara. Perlunya kebenaran, kekuatan, perasaan, dan kehidupan dalam apa yang kita sampaikan. Bukan cuma kata-kata kosong yang dirangkai indah gitu aja. Ya, dan ada analogi terakhir yang lumayan keras tapi efektif buat nekenin ini. Dikatakan kalau aturan teknis aja nggak bakal bisa ngidupin pidato yang udah mati dari dalam. Nyoba moles pidato nggak berjiwa pakai teknik canggih itu ibarat ini kata-kata bukunya. Memakaikan sepatu pada kuda mati. Percuma aja. Dan tentu saja, biar bisa hadirkan kebenaran, kekuatan, perasaan, dan kehidupan itu dalam ucapan kita, nggak ada jalan lain selain latihan, latihan, latihan. Penulis nekenin ini berkali-kali. Penguasaan itu datang dari pengulangan dan pengalaman. Jadi kalau kita rangkum ya, benang merah dari penjelajahan kita di kata pengantar The Art of Public Speaking 1915 ini, pesannya kuat banget dan mungkin klasik tapi relevan. Sebelum Anda terlalu sibuk mikirin gimana cara bicara yang keren, investasiin waktu dan energi dulu buat jawab siapa diri Anda dan apa substansi berharga yang mau Anda sampaikan. Kemampuan public speaking yang efektif dan ngena itu akarnya jauh di dalam otentisitas diri dan dalamnya isi pesan kita, bukan cuma polesan teknik di luar. Sebagai penutup, ini pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang dan renungkan lagi. Sumber ini kan ditulis lebih dari seabad lalu, di era yang beda banget. Tapi gagasan intinya kalau pembicara adalah pesannya, itu rasanya relevan banget. Bahkan mungkin lebih menantang ya di era kita sekarang. Era di mana citra sering diatur hati-hati di medsos. Era personal branding digalakan banget. Apa ide otentisitas dan substansi diri ini masih ada tempat? Atau justru makin penting di tengah ramainya kemasan? Mungkin tantangan terbesar buat Anda sekarang bukan cuma kuasai teknik komunikasi, tapi juga secara sadar, konsisten, terus-menerus, ngembangin isi diri Anda, pikiran Anda, dalamnya, perasaan Anda, nilai yang Anda yakini, biar benar-benar jadi sesuatu yang otentik dan layak dibagi ke dunia. Pertanyaan reflektifnya, langkah konkret apa, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai sengaja memperkaya isi diri Anda itu. Biar nanti, apa yang Anda ucapkan benar-benar dari diri Anda seutuhnya.